Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok forecasting kelas 5B akan mempresentasikan tentang forecasting atau peramalan dengan metode ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Dengan anggota kelompok ada teman-teman saya yaitu Afan Risandi, Rizky Halaliah, Nurul Arifia Gunarsi, saya sendiri Susi Nurindasari, Muhammad Rizky Pratama, dan Miftahul Anam. Pertama-tama, pengertian forecasting. Forecasting atau peramalan adalah suatu kegiatan memprediksi masa depan menggunakan kondisi ataupun data di masa lalu. Seperti ketika kita ingin meramalkan penjualan, kira-kira beberapa waktu kemudian, misalkan beberapa bulan kemudian, penjualan ini akan memenuhi target atau tidak, atau apakah penjualannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Bisa digunakan peramalan tersebut untuk menghasilkan apa yang kita butuhkan dengan menggunakan data-data penjualan di masa lalu, data-data penjualan yang sekiranya beberapa tahun lalu atau beberapa bulan, minggu, bahkan beberapa hari lalu. Contoh lainnya forecasting itu ada juga seperti perakiraan cuaca, peramalan cuaca, peramalan iklim, dan sebagainya. Kemudian ada metode forecasting. Forecasting ini memiliki dua metode, yaitu pertama metode time series, seperti yang sudah saya jelaskan tentang penjualan, lalu tentang cuaca, iklim, untuk meramalkan sekiranya dalam beberapa waktu ke depan apa yang akan terjadi menggunakan data-data di masa lampau. Kemudian ada metode casual atau sebab akibat untuk mengetahui apa yang terjadi di masa sekarang itu kira-kira kenapa, apa alasannya. Untuk mengetahui tersebut kita bisa menggunakan data di masa lalu yang sudah pernah terjadi, yang sudah kita simpan untuk mengetahui alasan-alasan tersebut. Kemudian model dari forecasting ini yang digunakan dalam forecasting ada ARIMA yang nantinya akan kami gunakan untuk mengerjakan studi kasus. Kemudian ada exponential smoothing, LSTM, neural network, dan neural prophet. Sebelumnya, jadi pemodelan ini tuh pemodelan misalkan seperti kami menggunakan ARIMA. ARIMA itu ada beberapa model lagi, yaitu AR, MA, ARMA. Jadi pemodelan tersebut itu digunakan untuk forecasting ini dipilihkan berdasarkan karakteristik dataset. Misalkan saya atau kami menggunakan dataset A. Nah, kami melakukan pemodelan tersebut berdasarkan karakteristiknya si dataset A ini. Apakah dia menggunakan AR atau menggunakan MA atau menggunakan ARMA. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu untuk pengenalan ARIMA sendiri, ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average ini adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. Jadi si ARIMA ini menggunakan data di masa lalu atau biasa kita sebut dengan Y, T min K atau Y T min 1, min 2, min 3, itu maksudnya periode nilai Y itu nilai masa sekarang pada periode T di entah itu di masa lalu atau masa sekarang. Dan di sini ada masa sekarang. Kalau masa sekarang itu menggunakan nilai YT, kalau masa lalu itu YT min K. Untuk dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA ini cocok dalam observasi deret waktu time series. Jadi memang si ARIMA ini memang perhitungan time series, menggunakan time series secara statistik berhubungan satu sama lain. Kemudian di dalam ARIMA ini, dataset yang digunakan dalam forecastingnya nanti harus stasioner. Jadi kalau stasioner itu artinya harus deret berkala, entah dia itu naik seperti ini ataupun turun seperti ini. Kalau data time series itu kan acak-acakan tuh, alias belum stasioner, jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, seperti itu, harus distasionerkan dulu.
Nah, cara untuk menstasionerkan data yaitu dengan differencing. Kalau differencing itu dengan menghitung perubahan atau selisih nilai observasi. Dalam artian secara gampangnya itu, misalkan kita menggunakan dataset A. Nah, dalam dataset ini kan otomatis ada hal-hal yang sepertinya tuh tidak terlalu penting atau tidak terlalu berpengaruh dalam perhitungan nanti kan, dalam forecastingnya nanti. Nah, itu tuh didiferensiasi itu bahasa Indonesianya, didiferensiasikan dan menghasilkan data residual. Jadi antara si data residual ini dengan data yang nanti data bersih lah bahasanya itu, mereka berdua harus stasioner. Kalau ya secara gampangnya itu, kalau misalkan data residualnya belum stasioner, otomatis data yang bersih ini juga belum stasioner dong. Nah, dan juga belum bisa dikatakan menjadi data bersih. Jadi harus didiferensikan terus selama beberapa kali sampai data tersebut stasioner. Begitu. Kalau misalkan tidak juga stasioner, maka akan dilakukan transformasi logaritma. Kemudian klasifikasi model ARIMA itu ada. Jadi model Box-Jenkins ini dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu model autoregresif atau AR atau AR, moving average atau MA, dan model campuran atau ARMA, autoregressive moving average. Yang pertama ini ada AR, autoregressive model. Jadi si AR ini memiliki ordo P. P itu seberapa banyak perulangan yang dilakukan sampai bisa mendapatkan YT, jadi series yang stasioner begitu. Untuk modelnya bisa dilihat seperti yang ada di PowerPoint ini, yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 YT min 1, lalu ada terakhir ditambahkan dengan itu namanya gangguan atau white noise. Jadi bisa dilihat juga keterangannya bahwa YT-1, YT-2 itu merupakan nilai lampau series seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu beta 0, beta 1 itu merupakan konstanta dan koefisien model. Kemudian untuk AR ini tuh hanya melibatkan data aktual dan dengan data tahun sebelumnya gitu, tanpa memasukkan variabel-variabel lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi si AR ini kan ARP, AR ordo P. Kalau AR ordo 1 itu berarti nilai YT, nilai masa sekarang yang bergantung dengan nilai Y di periode sebelumnya ditambah dengan gangguan. Kalau si AR2, AR ordo 2 itu berarti nilai YT yang bergantung sama nilai Y tadi di periode sebelumnya diulang sebanyak 2 kali ditambahkan dengan UT. Kalau AR3, AR4 berarti dia diulang sebanyak P kali gitu. Selanjutnya ada MA. MA itu atau moving average berordo Q. Dia ordo Q ini seberapa banyak variabel gangguan dari periode sebelumnya yang akan dimasukkan ke dalam model. Untuk lebih jelasnya, yaitu bentuk modelnya ada YT sama dengan alpha 0 nambah ET kurangi A, alpha 1, ET min 1 dan sebagainya. Untuk keterangannya itu ada YT, yaitu nilai series saat ini yang stasioner. ET itu kesalahan peramalan atau yang tadi disebutkan sebagai white noise. Kemudian ET-1 itu kesalahan berarti white noise yang ada di masa lalu. Kemudian ada alpha 0, alpha 1, alpha 2 itu dia konstanta dan koefisien model. Bisa dibilang bahwa nilai Y dalam MA ini ditentukan oleh konstanta, variabel gangguan aktual, dan variabel gangguan periode sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada ARMA. ARMA ini gabungan dari AR dan MA yang murni tanpa ada gangguan, tanpa ada white noise berarti. Untuk pemodelannya bisa dilihat bahwa YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1, YT min 1 dan seterusnya. Untuk keterangannya sama, hanya saja ini adalah gabungan dari ARMA ini. Kalau dilihat-lihat dari berbagai sumber, sebenarnya penulisan simbol untuk perumusan itu beda-beda, tapi
yang paling banyak dan paling memang ya mayoritas ada itu seperti ini. Kemudian pokoknya si ARMA ini bisa dibilang Y pada periode T-nya ini bergantung pada konstanta, tata aktual tahun sebelumnya, variabel gangguan tahun sekarang, dan variabel gangguan periode sebelumnya. Selanjutnya ada ARIMA. ARIMA dan ARMA itu berbeda. Kalau ARIMA itu dia ada pemasukan, maksudnya ada parameter dari differencing. Kalau ARMA itu belum ada differencingnya. Jadi maksudnya differencing ini kan ARIMA, AR itu kan P, tadi ordernya P. Lalu I itu integrated, itu maksudnya tuh D, differencing, tadi yang untuk menstasionerkan dataset. Kemudian MA itu key. Jadi parameter ARIMA itu P, D, dan key. Untuk modelnya bisa dilihat seperti ini. Jadi si ARIMA ini memiliki kasus spesial, yaitu ada white noise, yaitu dia berarti benar tidak ada gangguan, memang sudah stasioner dari awal. Lalu ada random walk, yaitu diferensikan satu kali tapi tidak punya konstanta. Dan yang kedua random walk with drift, dia didiferensikan satu kali dan ada konstanta. Lalu yang dua terakhir ini ada AR dan MA yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oh ya, untuk menentukan ARIMA itu berdasarkan differencing ya, berdasarkan diferensiasi itu ada 3. Yang pertama itu tadi yang seperti white noise, dia itu ARMA termasuknya, namanya itu ARMA karena dia tidak ada differencing. Kalau ada differencing minimal 1, seperti yang random walk sama random walk with drift itu termasuknya ARIMA karena dia ada differencingnya. Tapi kalau ARIMA yang 0,0,0 seperti yang ini, itu berarti dia termasuknya ARMA. Yang kedua itu ARIMA P,0,0, itu maksudnya adalah AR karena seperti yang sudah saya bilang PDQ, P itu ordonya si AR, itu ordonya contohkan itu 1,0,0, berarti dia tuh termasuknya AR karena si MA atau ordo Q-nya itu 0. Begitu juga sebaliknya kalau moving average kayak ARIMA 0,0, Q itu katakanlah misalkan 2, berarti 0,0,2, berarti dia itu termasuk ke dalam MA karena udah differencingnya juga tidak ada, lalu nilai ordo P-nya juga 0, berarti dia termasuk MA gitu. Selanjutnya ada tahapan untuk melakukan estimasi model. Maksudnya estimasi model itu kira-kira mau pakai AR atau pakai MA atau pakai ARMA. Nah, maksudnya estimasi model ini tuh untuk apa sih? Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa penentuan estimasi model ini bergantung untuk melakukan forecasting tapi berdasarkan dengan karakteristik si dataset tersebut. Apakah dia pakainya AR, apakah MA atau ARMA. Ya pokoknya antara itu ARMA ya begitu. Yang pertama itu identifikasi model, itu menentukan tingkat stasionaritas data. Maksudnya itu diferensiasinya tadi. Ada misalkan diferensiasinya 1, berarti si PDQ-nya D-nya itu 1. Lalu menentukan nilai AR, misalkan AR tadi perulangannya cuma 1 kali atau 2 kali, berarti itu 1,1 begitu. Lalu untuk MA itu berarti misalkan si ordo Q-nya itu 2, berarti 1,1,2 begitu. Kemudian itu digunakan menentukan tingkat stasionaritas data, nilai AR, MA itu digunakan untuk estimasi parameter. Tadi yang sudah dijelaskan, estimasi parameter PDQ ARIMA, 0,1,2 misalkan atau 1,1,1 seperti itu. Itu juga udah ada karakteristiknya masing-masing yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada diagnostic checking. Apakah estimasi residualnya stasioner atau belum? Seperti yang sudah saya jelaskan juga di sebelumnya, antara residual dengan data bersih. Apakah mereka berdua? Apakah si data residualnya ini stasioner? Kalau misalkan dia stasioner, berarti si data bersihnya juga stasioner. Lalu jika memang sudah stasioner, bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu forecasting. Kalau belum, kembali ke tahap pertama.
Nah, kemudian dalam penentuan dalam penentuan model AR, MA atau ARMA itu berdasarkan namanya grafik plot, itu namanya ACF sama PACF. Untuk bentuk plotnya secara langsung nanti akan dijelaskan di sintaks oleh rekan saya Alvan Risandi. Untuk sekarang ini baru perkiraan teori. Jadi si AR yang berordo P ini ciri-cirinya adalah kalau plot ACF dia itu turun bergelombang secara perlahan gitu. Secara perlahan. Kalau PACF-nya itu signifikan secara drastis. Jadi misalkan barnya nih, bukan bar, tapi kayak garis-garis, jadi si plotnya itu bergaris-garis kan. Itu antara misalkan yang pertama itu segini, yang kedua segini, itu kan turun drastis. Nah itu kalau PACF-nya seperti itu berarti dia AR. Kalau MA berarti dia kebalikannya. Kalau ARMA itu dia semuanya itu yang turun secara perlahan. Nanti lebih jelasnya di sintaksnya langsung. Lalu ada studi kasus. Studi kasus yang kami kerjakan yaitu peramalan harga closing saham Tesla Inc. Ya. Jadi dataset yang kami dapat itu dari Keke. Untuk kolom datasetnya itu ada date atau tanggal, lalu open itu harga saham pembukaan, high itu tertinggi, low terendah, close itu penutupan. Nah, close ini nih yang akan kita gunakan. Lalu aktif close itu yang penutup harga penutupan saham tapi udah berdasarkan kesepakatan perusahaan, dan volume itu seberapa banyak saham yang dijual, yang dijual. Pertama-tama itu kita pisahkan dulu data date sama data close. Nah, ini udah ada nih. Ini data date, ini data close. Kenapa datanya kayak gini? Ini tuh maksudnya ini YT. YT itu kan sesuai sama ini nih. Itu YT YT-1 itu terus dikurangkan. Maksudnya di seperti ini tuh lebih ke untuk distasionaritaskan begitu. Kemudian tujuan dilakukannya ini perhitungan ini tuh untuk menghitung p-value yang di bawah alfa 0,05, karena itu sebuah persyaratan untuk menolak H0. Jadi kalau menolak H0 itu nggak ada hubungan antara variabel X sama variabel Y, jadi sama aja seperti perhitungan itu tuh nggak ada hasilnya, nggak punya hasil. Jadi untuk atau ya kalaupun ada hasil itu pun tidak nyambung, tidak masuk akal, dan hasilnya itu sangat jauh melenceng gitu. Oleh karena itu untuk menolak H0 dan menerima H1 itu kesesuaian autoregresif untuk agar hasilnya itu sesuai sama ya antara variabel X sama variabel Y-nya itu berhubungan. Nah, karena di perhitungan ini ada Y-8. Kenapa Y-8? Jadi Y-8 itu akan dijelaskan nanti di sintaks karena ini berkaitan dengan perhitungan di sintaks. Jadi sebenarnya kalau Y-8 itu karena dia itu diulang. Ini kan kita menggunakan AR, autoregresif kan. Itu diulang selama 8 kali untuk ya biar menentukan dari 8 itu tuh mana yang paling akurat gitu. Diulang berkali-kali. Dan kalau ini dihitungnya itu dari belakang, dari Y-8 itu p-value-nya itu 0,81. Itu kan jauh lebih besar ya daripada 0,05. Jadinya ini tuh tidak sesuai gitu. Tidak sesuai karena ya berarti ini enggak sesuai sama autoregresifnya gitu. Jadi ini nggak bisa digunakan dalam perhitungan forecastingnya. Lalu setelah dicoba berkali-kali, maksudnya Y-7, 6, 5, 4, 3, 2, dia tetap lebih besar, p-value-nya itu lebih besar daripada si alfanya. Makanya
berarti kan dia YT-1 itu yang paling tepat, karena setelah dihitung tuh p value-nya juga 0, sehingga bisa dihitung untuk forecasting di hari berikutnya, forecasting harga penutupan saham di hari berikutnya, yaitu dengan cara intercept, koefisien interceptnya itu dikalikan dengan X variabel satunya, koefisiennya dikalikan dengan nilai berarti harga penutupan saham di hari sebelumnya gitu. Hasilnya 900, hasilnya itu 900 ini kenapa minus? Karena interceptnya minus gitu. Ini udah otomatis interceptnya sudah memang minus. Itu kalau dipikir, kalau menurut saya 95768 ini sudah cukup masuk akal untuk forecasting, untuk hasil forecastingnya itu sudah cukup masuk akal, karena harga saham terakhir kali itu kan 785. Kalau dia naik ke 900, itu masih masuk akal sih, karena ranknya itu jaraknya itu cuma sekitar 200-an, karena perbedaan saham itu kan naik turun. Jadi menurut saya ini sudah masuk akal. Kalau lebih jelasnya lihat di Excel saja. Nah, ini tuh tadi ada datasetnya, lalu ini perhitungan secara itu ada banyak banget datanya. Kita tuh ambil dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Lalu ini tadi udah dijelaskan yang YT-1, YT-2 itu karena bias stasioner. Lalu untuk YT-8 itu dia enggak p value-nya itu tidak di bawah si alfa. Jadinya ya bisa digunakan, alias ya tidak sesuai gitu. Untuk yang YT-2 dia juga sama 0,051, itu mepet banget sama alfanya tadi kan. Jadinya nggak sesuai, masih nggak sesuai. Untuk yang selanjutnya itu YT-1, dia p value-nya 0, berarti kan dia udah sesuai, karena 0 itu kurang dari 0,05. Jadi setelah dihitung-hitung hasilnya seperti ini, begini. Untuk selanjutnya itu ada perhitungan sintaks, ada codingan sintaks yang akan dijelaskan oleh rekan saya Pandri Sandi. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Pandri Sandi, NIM 19090079. Ini saya akan menjelaskan tentang time series forecasting pada saham Tesla Inc. Langsung saja, yang pertama kali kita lakukan adalah mengimpor beberapa library yang akan kita pakai. Yang pertama ada library import Pandas, SPD, kemudian dari Pandas kita mengimpor DataTime, kemudian kita mengimpor matplotlib.pyplot, kemudian kita mengimpor NumPy, dan kita mengimpor startmodel.api. Nah, kemudian untuk datasetnya, saya mengambil dataset pada Kaggle, yaitu dataset TSLA yang berisi mengenai saham Tesla, detail saham Tesla. Kemudian yang mana pada dataset tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu yang pertama kali adalah kolom date atau kolom tanggal. Nah, di sini adalah date time-nya. Kemudian untuk open itu adalah open saham pada hari tersebut, itu open harga pada saham hari tersebut. Kemudian untuk high adalah harga saham tertinggi pada hari tersebut. Kemudian ada low, itu adalah harga saham terendah pada hari tersebut.
Kemudian ada close. Close itu adalah harga saham penutupan pada hari tersebut. Kemudian ada adjective close. Itu adalah uh, harga saham penutupan yang telah disetujui oleh pihak perusahaan. Kemudian ada volume. Itu adalah jumlah uh, order atau transaksi saham pada hari tersebut. Kemudian di sini saya mengecek untuk info dari datasetnya, yang mana pada kolom date ini data type-nya itu masih objek. Nah, untuk melakukan forecasting, tipe data dari data type-nya itu harus data type. Maka dari itu saya ubah uh, uh, kolom date pada data diubah menjadi to date time dengan format year, month, dan day. Dan ini adalah hasilnya untuk pada kolom data, pada kolom date, data type-nya sudah berubah menjadi data time. Kemudian kita tampilkan untuk data head-nya itu berawal dari tahun 2019. Dan untuk akhirnya, untuk tail-nya itu berakhir pada tahun 2021 bulan 10 tanggal 8. Nah, di sini kita untuk range datanya saya menentukan pada tanggal 28 bulan 5 tahun 2021. Yang mana artinya adalah saya akan memulai forecasting dimulai pada tanggal 28 bulan 5 tahun 2021. Kemudian saya menampilkan memplotting data close-nya, karena di sini saya akan melakukan forecasting hanya untuk data close-nya atau pada kolom close-nya aja. Oke, kemudian nah untuk syarat melakukan forecasting, datanya itu harus stasioner. Nah, untuk mengecek datanya stasioner atau tidak, pertama kita akan memanggil untuk membuat plot ACF dan PACF-nya. Nah, di sini saya membuat plot ACF untuk data close-nya itu dengan leg 40. Nah, dan juga PACF-nya juga untuk data close-nya leg-nya sama 40. Bisa dilihat untuk data autocorrelation-nya di sini belum stasioner. Nah, karena belum stasioner, kita harus mengconvert data ini, data yang belum stasioner tadi, agar stasioner dengan cara diferensi. Nah, di sini saya akan melakukan diferensi pada data yang belum stasioner ini. Di sini untuk data difference-nya saya menggunakan satu period saja, karena di sini shifting datanya hanya satu. Nah, kemudian ini adalah hasil dari data difference-nya, data yang sudah didiferensi. Lalu kita tampilkan untuk plot ACF atau autocorrelation dan plot ACF autocorrelation-nya. Nah, bisa dilihat untuk data partial autocorrelation dan data autocorrelation-nya itu sudah stasioner. Nah, di sini saya melakukan plotting untuk data yang sudah didiferencing atau didiferensiasi pada kolom close. Ini adalah hasil plottingnya. Nah, kemudian untuk data train, di sini saya menentukan untuk train datanya ada 500. Dan untuk data testnya ada 199 data. Karena pada dataset ini jumlahnya hanya 699 data. Jadi untuk data
trainnya itu 500. Nah, sisanya itu untuk data tes. Nah, di sini kita print test ada 199 data. Kemudian di sini saya menggunakan auto regressive model. Nah, kenapa saya menggunakan auto regressive model? Karena di sini untuk pada plot partial autocorrelation-nya itu spike ini namanya spike. Spike atau garis panjang ini itu turun drastis dari sini langsung ke sini. Nah, dan itu merupakan ciri untuk menggunakan AR model. Oke. Di sini saya membuat untuk model AR-nya adalah menggunakan dari data train, kemudian kita membuat model AR fit, yaitu dari model AR yang sudah di fitting. Kemudian di sini saya melakukan prediksi untuk model AR fit-nya yang dimulai dari ukuran data train. Nah, di sini adalah hasil dari prediksinya. Nah, kemudian ini adalah hasil dari data tesnya, ada ini sebagai berikut. Nah, kemudian untuk di sini saya melakukan plotting untuk data tes dan data prediction-nya. Nah, di sini untuk data prediction-nya itu yang berwarna merah ini, dan yang warna biru ini adalah data aktualnya atau data tesnya. Nah, kemudian ARIMA model. Nah, di sini saya akan melakukan permodelan menggunakan ARIMA. Pertama, saya menggunakan iter tools untuk menentukan nilai dari PDQ-nya. Oke, dan ini adalah hasil dari beberapa kandidat atau pilihan untuk PDQ. Nah, untuk PDQ, untuk P adalah untuk AR, D untuk I, dan I untuk MA. Oke, dan di sini saya memilih untuk AR-nya adalah 8, untuk D-nya adalah 0, dan MA-nya adalah 0 juga. Nah, kemudian di sini dan di sini adalah hasil dari test space modelnya, bisa dilihat. Kemudian untuk forecasting, nah di sini saya melakukan forecast pada model ARIMA fit, yaitu model ARIMA yang sudah di fitting tadi. Nah, kemudian di sini saya melakukan plotting data untuk data tes dan data prediksi. Untuk data prediksi di sini berwarna merah, dan untuk data tesnya adalah berwarna biru. Nah, kemudian di sini saya menampilkan untuk data forecasting, yaitu untuk tanggal 2021 bulan 10 pada tahun 2021 bulan 10 tanggal 18. Nah, untuk forecastingnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat untuk forecast atau prediksi untuk nilai close dimulai pada tanggal 2021 bulan 10 pada tahun 2021 bulan 10 tanggal 18 hingga pada tahun 2022 bulan 5 tanggal 4. Nah, ini adalah hasil prediksi atau forecast untuk tanggal tersebut. Nah, di sini untuk mainnya ada MAE, ada MSE, RMFE, dan MAPE. Nah, untuk nilai MAE-nya itu ada 90,69,
Untuk nilai MSE-nya itu ada 12.522,43 dan untuk RMSE ada 111,90 dan ada untuk MAPE ada 12,10. Ya, mungkin segitu saja penjelasan mengenai time series forecasting pada saham Tesla.inc. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akan tetap terus belajar. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.